Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistiri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga untuk mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yaitu ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari dan menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kupinta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di sana kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu sungguh luar biasa dalam soal pewartaannya. Pertama, dia tidak takut. Kebenaran, keadilan, dan sabda Tuhan diwartakan kepada orang yang berkuasa pada waktu itu. Dan dia tahu persis kesalahan tindakan yang telah dilakukan oleh penguasa pada waktu itu, Herodes. Dan dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak menutup-nutupi, dia tidak asal pokoknya pemimpin senang, tidak. Dia berani untuk itu. Ini adalah pribadi yang dimiliki oleh Yohanes. Lalu yang kedua, dia tidak takut untuk adanya penjara. Dia tetap mewartakan. Dikatakan di sana bahwa Yohanes pada saat dia mewartakan kebenaran, keadilan Tuhan, hati Herodes itu sangat senang. Berarti tampak bahwa dalam penjara pun Herodes tidak membungkam mulutnya untuk diam. Maksud saya, Yohanes tidak membungkam mulutnya juga untuk diam atau bertapa, tidak. Tetapi justru dia mewartakan dengan lebih keras lagi, sehingga mungkin Herodes juga mengalami kebimbangan. Dan ini tidak disukai oleh Herodias. Dan Herodias kita bisa tahu bahwa dia orang yang sungguh-sungguh sangat tersinggung karena merasa bahwa apa yang dia nikmati, apa yang menjadi kesukaannya itu terganggu oleh warta Yohanes. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga demikian. Kalau kita sedang mengalami kenikmatan, mengalami kebahagiaan, mengalami kesenangan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh ternyata jalan menuju kepada kesenangan kita itu tidak benar, kita ingin membungkam kata-kata orang itu. Dan bukan yang kita matikan adalah kata-katanya, tetapi orangnya. Herodias juga demikian. Dia tidak suka dengan kata-kata Yohanes Pembaptis. Herodias tidak suka itu.
Tetapi yang dimatikan bukan kata-katanya, tetapi orangnya. Berarti tampak kejahatan yang dilakukan oleh Herodias tidak hanya melulu mematikan kata-kata Yohanes, tetapi mematikan orangnya. Demikian juga dengan bahaya orang yang dendam. Orang yang dendam tidak hanya misalnya dia merasa sakit hati karena kata-kata orang lain atau tindakan orang lain, bukan untuk melawan tindakan atau kata-kata orang lain itu, tetapi justru mematikan orang lain. Berarti tampak bahwa yang jahat justru yang mematikan orang lain itu. Demikian juga dalam diskusi seringkali ada dalam bahasa Latin istilahnya argumentum ad hominem. Jadi mau mematahkan argumen-argumen orang lain bukan dengan argumen-argumen yang dia miliki, tetapi menyerang pribadi orang lain. Yohanes menjadi korban itu. Seolah-olah dia menjadi tumbal, tetapi warta kebenaran, warta keadilan, warta kebaikan, dan warta kasih Allah tetap terngiang. Para murid tetap menghormati gurunya sebagai sang guru yang patut untuk ditiru. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam hal ini juga mengagumi Yohanes. Dan mungkin sikap Yohanes inilah yang menguatkan Tuhan untuk tetap bertahan walaupun dia harus menghadapi jalan salibnya. Ibu Bapak, diharapkan pada zaman sekarang kita pun untuk mampu melakukan hal itu. Kendati banyak orang yang memojokkan kita karena warta kebenaran, warta kebaikan, warta keadilan, warta kasih Tuhan itu, tetapi kita tetap harus mewartakannya, dan itu harus didengar oleh banyak orang, karena orang zaman sekarang sangat-sangat menanti orang yang mewartakan kebenaran. Karena di dunia ini yang banyak adalah orang yang mencari pembenaran. Maka itulah yang harus dilawan dengan kebenaran sejati yang berasal dari Tuhan. Selamat merenungkan.